Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Dr. Muhammad Fahri, SPP, FAPSR, FISR. Yang terhormat Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibu Dr. Insinyur Triyuni Hendrawati, MSI. Yang terhormat Ibu narasumber kita pada hari ini, Ibu Dr. Indah Suci Widyahening. Selamat datang, Dok. Yang terhormat Kepala Program Studi di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu tim UPT Jurnal FKKUMJ sebagai penyelenggara dan Bapak Ibu hadirin peserta webinar pada hari ini yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam ruang virtual ini dalam rangka kegiatan webinar strategi menulis di jurnal internasional bereputasi yang diselenggarakan oleh UPT Jurnal dan Publikasi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga foto bersama, keempat acara inti yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber dan dipandu oleh moderator, kelima diskusi, terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, mengharap keberkahan untuk acara hari ini, marilah kita membuka acara hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dekan yang akan disampaikan oleh Dekan FKKUMJ sekaligus membuka acara kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Fahri, SPP, FAPSR, FISR, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para Kaprodi, Ketua Uni, Ketua LPPM UMJ, dan yang saya hormati narasumber kita Ibu Dr. Indah Suci Widyahening, MS, MSc, PhD. Yang saya hormati juga para dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan juga para hadirin, pada acara ini juga saya mendapat laporan dari Ketua UPT Jurnal. Acaranya juga diikuti oleh dosen atau pengajar yang ikut hadir juga dari lingkungan KKUMJ. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah acara ini bisa berlangsung dengan baik. Dimulai tadi kita sama-sama dengan membuka dengan membaca basmalah. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, uswah kita, suri tauladan kita yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh cahaya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saya sangat menyambut baik acara ini karena acara ini adalah sebagai salah satu upaya kita untuk mendukung terwujudnya catur dharma perguruan tinggi. Sebagaimana kita ketahui bersama di lingkungan Muhammadiyah, kita tidak hanya mengenal tridharma perguruan tinggi, tetapi kita mengenal juga catur dharma, di mana dharma satu lagi adalah al-Islam dan kemuhammadiyahan. Di situ juga terdapat penelitian dan pengabdian masyarakat pun di bidang al-Islam dan kemuhammadiyahan.
Bapak Ibu sekalian, webinar ini sebagai strategi, yaitu webinar strategi menulis di jurnal internasional bereputasi, adalah sangat penting bagi kita sekalian. Bagaimana kita melakukan strategi pemilihan jurnal yang akan kita kita masuki, kemudian teknik penulisannya, dan bagaimana melakukan reviewnya. Itu sangat perlu sebagai dosen untuk kita lakukan satu persatu. Karena dalam tadi sebelum acara ini berlangsung ada ngobrol-ngobrol dengan Dr. Feria bahwa acara proses jurnal itu tidak hanya penting ya dalam kita untuk kewajiban kita sebagai dosen, tetapi kewajiban kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ya, baik secara klinis sebagai seorang dokter maupun ilmu pengetahuan yang terkait dengan ilmu dasar. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saya berharap acara ini bisa berlangsung dengan baik dan kita bisa memetik manfaatnya, dan saya berharap mudah-mudahan khususnya di lingkungan FKK UMJ bisa lebih memupuk ya keinginan kita untuk lebih menulis jurnal dan mempublikasikannya, tidak hanya di jurnal lokal, jurnal nasional terindeks Sinta, dan bahkan di jurnal nasional terindeks bereputasi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memiliki lebih banyak publikasi-publikasi yang tentunya juga pada akhirnya bermanfaat bagi kita sekalian masing-masing dosen, juga bermanfaat bagi institusi kita. Dan saya berharap mudah-mudahan juga ya tentunya dapat lebih meningkatkan ya akreditasi dari setiap program studi yang ada di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Demikian, selamat melakukan workshop, selamat memetik manfaatnya, dan mudah-mudahan berguna bagi kita sekalian. Dan saya juga mohon maaf apabila ya atas nama panitia dalam proses ini ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaannya. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Fahri, SPP FA PSR FISR, atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu, sebelum lanjut pada acara inti, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera untuk foto bersama. Mohon bantuannya Mas Andri untuk dipandu. Mas Andri. Layar pertama siap? Ya. 1, 2, 3. Yang kedua, masih ada beberapa yang belum mengaktifkan kamera, Mbak Ina. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin bisa diaktifkan kameranya terlebih dahulu sebagai bahan dokumentasi kami. Sudah, Mas An? Masih belum semua, Mbak Inas. Di layar kedua. Ya. Oke, kita lanjut Ya, aja. silakan Mas An, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andri bantuannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu acara inti.
webinar strategi menulis di jurnal internasional bereputasi. Hari ini akan dipandu oleh seorang moderator. Sebelumnya saya akan membacakan CV moderator pada hari ini. Nama, Rike Syahniar SKMM Biomed, tempat tanggal lahir Jakarta 16 Januari 1991, riwayat pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, S2 Ilmu Biomedik Universitas Indonesia, riwayat organisasi dalam 3 tahun terakhir yaitu anggota Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia, anggota Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan anggota Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau memiliki cukup banyak dalam pengalaman publikasi artikel ilmiah, dan saat ini Ibu Rike merupakan staf pengajar di Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain itu, Ibu Rike aktif sebagai editor di jurnal FKK-UMJ dan sedang diamanahkan sebagai Kepala UPT Penelitian dan Pengmas FKK-UMJ. Langsung saja kepada yang terhormat Ibu Rike Syahniar M. Biomed, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmatnya untuk kita semua. Selamat pagi Bu Yuni dan Pak Anwar dari LPPM. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, akademisi, peneliti, dan juga praktisi di bidang kesehatan. Izinkan saya memandu acara webinar ini selama 2 jam ke depan. Kegiatan webinar ini diadakan oleh UPT Jurnal dan Publikasi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan para dosen maupun peneliti dalam menulis artikel di jurnal internasional bereputasi. Sehingga diharapkan ada peningkatan kualitas dan kuantitas dari publikasi ilmiah dari para dosen. Sesi diskusi akan dimulai setelah pembicara menyelesaikan materinya. Silahkan apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, diketikkan pertanyaannya di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Demi kelancaran acara, kami akan menonaktifkan mikrofon Bapak Ibu. Ya, baik. Saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari Dr. Indah Suci Widianing, MSc, CMFM, PhD. Boleh tolong ditampilkan screen-nya. Ya, Dr. Indah Suci Widianing saat ini merupakan staf pengajar di Departemen Ilmu Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga saat ini Ministers of Education, Organization Regional Center for Food and Nutrition. Latar belakang pendidikan, beliau menyelesaikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1997, kemudian mendapatkan gelar master di bidang Occupational Medicine di Universitas Indonesia. Kemudian pada tahun 2002, beliau kembali mendapatkan gelar master di bidang Clinical Medicine and Family Medicine di School of Medicine University of Philippines. Dan pada tahun 2016, beliau mendapatkan gelar PhD di University Medical Center Utrecht. Saat ini beliau juga terlibat dalam berbagai proyek penelitian dan juga beberapa penghargaan telah beliau dapatkan. Salah satunya adalah menjadi 500 peneliti terbaik versi Sinta Award tahun 2020, dan beliau juga saat ini berafiliasi di Bernard Lowndes Scholar in Cardiovascular Health, Harvard Kent School of Public Health, dan tentu juga sudah banyak publikasi yang dihasilkan oleh beliau di jurnal internasional bereputasi. Baik, sebelum kita mulai materi pada webinar hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuka, boleh ditampilkan panitia? Saya yang share screen aja coba.
Bapak Ibu nanti bisa mengunjungi www.menti.com, kemudian menggunakan kode yang sudah tertera di chat dari Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Mohon untuk membuka website www.menti.com. Kodenya. Ya. Kodenya ada 9318430. Apakah sudah dibuka, Bapak Ibu? Belum. Bentar ya. Ya, baik, Dok. www.menti.com, kodenya ada 9318430. .com. Terus apa? .menti.com terus apa ya? Ya, kemudian Kalau udah minta kode dimasukkan nomor 9318430. Ini baru saya ketik www.menti.com and use the code. Oh, I see. Jadi dari situ langsung di enter ya? Ya. Ya, Dok. Menti terus masukkan code ya 9318430. Oh, nggak bisa sih, nggak bisa masuk code-nya. Oh ya, sebentar. Masuk 9318 sorry. Ya, 430. Submit. Silahkan menjawab pertanyaan yang tertera di layar masing-masing. Oke. Apa ini? Tuliskan pendapat Anda saat ini tentang publikasi ilmiah di jurnal internasional. Ya, sangat penting. Pilihan atau apa ini? Atau bebas? Bebas, Dok. Ditulis aja pendapat dokter. Oke, terima kasih. Sangat penting. Ya. Terus sulit ya. Sulit. Ya, terus perlu uang. Perlu dana besar. Untuk Terima kasih Dr. Amir sudah mengisi di chat. Sangat penting dan menarik. Mungkin Bapak Ibu bisa mengisinya. Apakah ada kesulitan? Mama, orang tenang minta nasi bila sama tempe mentuan. Iya. Tempe mentuan. Oke, baik, udah cukup banyak pendapat yang disampaikan. Ya, alhamdulillah yang paling besar positif pendapatnya ya, menarik, penting, baik, hebat. Ya, walaupun ada juga cukup banyak yang menganggap sulit. Ya, kemudian juga perlu dana besar, kemudian juga mahal, perlu koneksi, perlu uang. Nah, ini mungkin nanti menjadi catatan Pak Dekan ya, supaya bisa meningkatkan belum paham, gaptek, dan sebagainya. Jadi ini pendapat dari peserta hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Masih ada pertanyaan yang kedua. Silahkan dijawab.
paling banyak di Jurnal Nasional. Jurnal Nasional. Di jurnal internasional ada 4 orang, kemudian ada juga yang belum pernah publikasi dan saat ini sedang menyiapkan tulisan. Baik, saya kira dari 22 yang merespon, kita bisa melihat responnya ya cukup baik, alhamdulillah. Ya, sebagian besar sudah pernah ya melakukan publikasi di jurnal nasional, jurnal internasional, juga ada yang sudah melakukan di jurnal nasional maupun internasional. Ya, alhamdulillah semuanya juga memberi tanggapan positif. Baik, saya kira sementara kuisnya kita sudahi dan kita mulai masuk ke materi. Terima kasih Bu Moderator, saya akan share PowerPoint saya. Ya, terima kasih Dok, silakan. Terima kasih atas partisipasi dari semua yang telah menjawab kuis tadi. Oke, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas undangannya pada saya untuk memberikan sharing pengalaman pada acara pada pagi hari ini. Sesuai dengan permintaan panitia, saya diminta untuk membagikan pengalaman mengenai publikasi dalam jurnal internasional yang bereputasi. Ya, tadi saya sudah diperkenalkan oleh moderator. Materi saya hari ini akan saya sampaikan dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah mengapa kita perlu publikasi, kemudian bagaimana kita memilih jurnal yang tepat, kemudian juga bagian terbesar saya akan menyampaikan mengenai bagaimana menyusun manuskrip untuk publikasi ilmiah, kemudian juga saya akan menyampaikan mengenai review dan editorial proses, dan nanti diakhiri dengan tanya jawab. Oke. Jadi memang sebagai seorang dosen, ya kita sebagai adalah pekerja ya di pekerja yang bergerak di bidang akademis, dan untuk itu salah satu capaian kita dinilai dari publikasi yang kita hasilkan. Ya, baik itu sebagai dosen kita juga dinilai dari publikasi kita, dan juga ketika kita menempuh pendidikan itu juga merupakan salah satu hasil yang diharapkan ya dari proses pendidikan yang kita lakukan. Oke. Nah, tentu saja kita harus mengetahui sekarang ini kita berada di era di mana sudah mengalami kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, sehingga sebenarnya siapapun bisa mempublikasi. Banyak sekali media yang disediakan, ya baik itu yang berupa sosial media maupun media-media yang sifatnya formal. Ya, namun demikian tentu saja kita tidak akan mempublikasi, maksud yang menjadi target pada hari ini bukan publikasi yang seperti itu, tapi publikasi ilmiah. Ya, dan untuk bisa melakukan publikasi ilmiah tentu ada kriterianya. Dan apa itu yang bisa kita publikasi? Umumnya adalah suatu hasil yang dianggap baru, ya, atau original. Jadi suatu informasi yang baru. Kemudian juga bisa juga berupa kajian, ya, atau ringkasan dari berbagai pengetahuan yang ada tentang suatu subjek tertentu. Ya, kemudian tentu saja hal-hal yang bisa membuat pengetahuan itu semakin maju. Ya, ilmu pengetahuan semakin maju, dan kita semakin paham mengenai satu hal ya di dalam satu area di mana kita selama ini bekerja.
Ya, dan tentu saja kita tidak ingin mempublikasi, paling tidak ya untuk acara hari ini ya, kita tidak diharapkan mempublikasi suatu laporan yang tidak bernilai ilmiah, kemudian juga yang sudah terlalu lama ya, sehingga sudah tidak dianggap sebagai sesuatu yang baru, ya, karena sekarang perkembangan informasi itu sangat cepat gitu ya, jadi tentu saja kita orang mengharapkan, orang ingin mengetahui sesuatu yang baru, bukan hal-hal yang sudah lampau. Ya, kemudian juga publikasi yang merupakan tiruan ya dari hal yang sudah pernah dipublikasi sebelumnya. Ini juga tentu akan tidak diharapkan ya, walaupun bukan berarti sama sekali tidak boleh mengulang studi yang sudah ada gitu ya, kalau kita bisa menyajikan justifikasi atas hal itu. Tapi kalau hanya sekedar menduplikasi ya tidak diharapkan. Dan tentu saja informasi yang salah yang diperoleh dari riset ataupun juga proses yang kurang baik. Ya, agar kita diharapkan sebagai akademisi memberikan kontribusi kita terhadap pengembangan ilmu. Ya, untuk itu tentu saja kita perlu membuat suatu tulisan yang layak, yang dianggap sebagai tulisan manuskrip yang kuat untuk bisa diterima menjadi publikasi dan dianggap memberi kontribusi yang baik bagi pengembangan ilmu. Oke. Seperti apa sih yang disebut sebagai manuskrip yang baik itu? Ya, yang kalau bahasa Inggrisnya disebutnya strong manuskrip. Kalau kita bilang tulisan yang kuat, mungkin bahasa Indonesia agak kurang bisa menggambarkan. Ya, tentu saja siapa sih yang menilai manuskrip kita itu baik apa tidak, tulisan kita itu baik atau tidak? Tentu saja bukan kita sendiri. Ya, kalau kita ingin mempublikasi di jurnal, seperti juga hari ini saya yang mengundang adalah UPT Publikasi dan Jurnal, kan ada yang disebut sebagai editor dan reviewer. Dan kita semua tahu bahwa biasanya mereka-mereka yang terpilih atau mendapat amanah sebagai editor maupun reviewer itu adalah para ahli di bidang masing-masing. Dan tentu saja mereka juga punya pekerjaan lain. Jadi pekerjaan sebagai editor dan reviewer ini bukan pekerjaan penuh waktu, ya, sehingga mereka semua juga adalah orang yang sibuk. Dan tentu saja mereka sangat ingin waktunya pun dihargai, sehingga akan lebih memudahkan kerja mereka bila tulisan yang kita kirim itu adalah tulisan yang memang baik dan mudah dipahami. Ya, dan karena mereka lah yang akan nantinya menentukan apakah tulisan kita itu layak dipublikasi atau tidak, ya. Dan seperti apa sih yang dikatakan sebagai strong manuskrip? Itu adalah biasanya tentu yang diinginkan ya, kalau dari sudut pandang jurnal kan adalah informasi yang baru. Jurnal-jurnal itu kan juga berlomba-lomba ingin menjadi jurnal yang memberikan atau menyampaikan informasi-informasi yang belum pernah disampaikan oleh media-media yang lain. Namun juga harus ditulis secara jelas, informasinya juga bermanfaat dan menarik. Ya, dan kita juga akan lebih mudah diterima bila tulisan kita itu disajikan dan disusun dalam alur yang mudah diterima, mudah dimengerti dan logis. Ya, sehingga yaitu yang pertama kali akan menilai tulisan kita itu adalah para reviewer dan editor, dan mereka dengan tulisan yang baik itu bisa segera menangkap seberapa penting tulisan yang telah kita hasilkan dan seberapa layak itu bisa dipublikasi secara ilmiah. Oke. Sementara kita sebagai penulis, kita pun punya alasan masing-masing. Ya, kalau sebagai dosen, ya alasan kita perlu membuat publikasi karena itu sebagai bagian dari penilaian kinerja, kan salah satunya. Jadi kita mengumpulkan nilai untuk bisa naik pangkat,
ya kita harus menghasilkan publikasi. Kemudian juga kita pun supaya bisa lebih mudah mendapatkan dana penelitian ketika kita akan melakukan aplikasi hibah gitu ya, misalnya di Dikti juga selalu dilihat track record-nya, track record yang jadi rekam jejak yang biasanya dilihatnya dari publikasi-publikasi yang sudah dimiliki, seberapa relevan atau seberapa bagus pengalaman yang kita miliki untuk kita bisa dipercaya menerima uang dari pemberi dana penelitian, itu biasanya juga salah satunya dinilai dari publikasi-publikasi yang telah dihasilkan. Ya, dan tentu saja ketika kita sedang sekolah, juga sekarang salah satu persyaratan baik itu untuk S2 maupun S3 juga harus menghasilkan publikasi. Itu dari sudut pandang kita sebagai penulis. Namun tentu saja hal itu bukan hal yang menjadi pertimbangan dari editor dan reviewer. Ya, itu semua alasan personal kita. Tapi tentu hal itu walaupun penting buat kita, ya tidak bisa kita harapkan menjadi hal yang penting bagi orang-orang yang tadi menjadi penentu dalam layak atau tidaknya tulisan kita dipublikasi. Ya, karena itu kita sendiri pun harus melakukan refleksi. Ya, kalau kita ingin melakukan publikasi, mengapa kita ingin mempublikasikan hasil kerja kita? Ya, apakah informasi yang dihasilkan dari penelitian kita ini sesuatu yang baru dan menarik? Ya, dan apakah sekarang ini sedang banyak dibicarakan ya? Kayak misalnya sekarang karena semua orang perhatiannya adalah pada pandemi COVID. Nah, itu sekarang ini memang jurnal-jurnal pun akan memberikan prioritas pada tulisan-tulisan yang mengenai COVID. Ya, mereka akan berusaha mempercepat tulisan publikasi kalau akan tulisan-tulisan mengenai COVID dibanding yang mengenai topik lainnya, karena mereka pun sebagai jurnal ingin juga jadi yang terdepan dalam menyajikan informasi yang sekarang sedang menjadi perhatian semua orang. Ya. Namun karena COVID-nya juga sudah berjalan cukup lama ya, sudah 6 bulan lebih gitu ya, hampir udah 9 bulan lebih, 10 bulan kalau kita lihat secara global. Ya, tentu saja kita harus sudah sebegitu banyak informasi yang dihasilkan. Jadi kita juga harus melihat ke depan, kira-kira kalau saya melakukan publikasi tentang COVID, apalagi nih yang masih diperlukan, apalagi yang belum diketahui, apalagi yang masih dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi yang menarik gitu ya. Jadi tentu kita harus bisa melihat ke depan juga. Misalnya semua orang berlomba-lomba karena takut nanti pandeminya keburu selesai, sehingga ketika sudah tulisannya siap publikasi, pandeminya udah selesai sehingga orang tidak tertarik lagi. Nah, kita juga harus memikirkan hal itu. Apa nih kira-kira hal apa yang bisa kita tetap membuat orang tertarik untuk membaca tulisan kita, ya. Dan tentu saja kalau kita memberi solusi ya terhadap hal-hal yang menjadi masalah saat ini, ya itu juga akan lebih mudah ya untuk bisa diterima sebagai publikasi, ya. Dan kalau kita anggap semuanya yes gitu ya, atau sebagian besar yes gitu ya, sekarang kita tanya diri kita sendiri juga, kita siap nggak untuk melakukan langkah-langkah tersebut, ya, karena ini adalah suatu pekerjaan yang memerlukan waktu, tenaga, sumber daya, dan tadi yang sudah kita identifikasi tadi dari jawaban Bapak dan Ibu sekalian, banyak resource, banyak sumber daya yang diperlukan, bukan hanya waktu, tapi juga tenaga dan berbagai hal lainnya. Apakah kita sudah siap untuk meluangkan waktu, untuk menyisihkan waktu kita di antara berbagai kegiatan yang kita lakukan saat ini untuk menulis? Oke, baru kalau kita jawab semuanya yes, ya kita siapkan diri untuk membuat manuskrip. Ya, alhamdulillah, saya harap mereka, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara hari ini sebenarnya sudah menjawab yes semua.
ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi ya, dan saat ini sudah mulai mempersiapkan diri untuk bisa menghasilkan publikasi. Ya. Nah, tentu saja kita juga harus memikirkan jurnal yang mana ya yang sesuai untuk mempublikasikan sebagai media publikasi dari hasil karya kita. Ya, karena sekarang ini jurnal sangat banyak. Bapak Ibu juga sudah mendengar ada banyak jurnal yang kemudian dikategorikan sebagai predator yang kita diharapkan tidak mempublikasi di sana, ya, karena terus kemudian akan membuat nama kita juga menjadi buruk. Ya, karena itu kita juga harus berhati-hati terhadap hal itu. Tapi itu pun tanpa melihat hal-hal yang jurnal yang reputasinya kurang baik, yang baik pun juga banyak sekali pilihannya, ya, dan kita juga harus memikirkan strategi yang tepat bagaimana kita bisa menemukan jurnal yang paling sesuai untuk tulisan kita. Oke. Nah, ini tentu tergantung dari jenis tulisan yang kita hasilkan. Ya, kita perlu menilai dulu tulisan kita, ya, sebelum kita membuat tulisan, kita perlu menilai dulu hasil karya yang kita hasilkan dari riset itu ya, atau dari riset atau dari kajian, ya, apakah itu memang layak untuk menjadi suatu artikel tersendiri, ya, dan kemudian juga seberapa cepat gitu ya informasi yang kita miliki itu perlu disampaikan ke orang lain. Seberapa penting, seberapa menarik, seberapa cepat, ya. Nah, itu juga akan menjadi pertimbangan karena ada jurnal-jurnal yang waktu reviewnya itu sangat lama. Ya, saya ada satu publikasi sekarang yang sudah accepted, disubmit gitu ya dari bulan Maret sampai sekarang belum ada jawaban ya dari reviewernya. Jadi cukup lama. Ada juga yang sudah accepted di bulan Maret, tapi kemudian sampai sekarang belum dipublish. Ya, karena masih ngantri, dia bilang. Jadi hal-hal seperti itu harus kita pertimbangkan. Ya, tapi umumnya jurnal-jurnal open access yang besar-besar, yang high impact itu mereka punya proses yang lebih baik sih, sehingga cukup cepat. Tapi ya macam-macam. Ya, karena jurnal-jurnal seperti itu pun juga banyak sekali yang ingin mempublikasi di sana, sehingga juga tentu tingkat tulisan yang diterima itu juga tidak cukup kecil. Ya, nah kita bisa memilih tulisan akan menghasilkan tulisan seperti apa. Apakah kita akan menyajikan dalam bentuk kajian, ya, yang kita sebut sebagai review, ya, atau opini. Ya, di jurnal banyak sekali tipe artikel, ya, dari mulai original research, ya, kemudian juga jadi tidak selalu hanya berupa hasil penelitian sih sebenarnya, bisa juga hasil kajian, bisa juga laporan kasus, bisa juga opini, bisa juga tanggapan dari tulisan yang sudah dipublikasi di jurnal tersebut, ya, itu bisa jadi latihan kita sebenarnya ya, kalau apabila kita tidak memiliki saat ini mungkin tidak memiliki penelitian untuk dipublikasi, bisa juga ya entah kita melakukan kajian gitu ya, misalnya systematic review ataupun narrative review dari berbagai hal topik yang saat ini mungkin sedang menarik ya untuk dibaca orang, yang orang-orang semua banyak yang ingin mengetahui tentang hal itu. Ya. Kemudian juga ya tadi kalau misalnya kita juga bisa sebenarnya ketika kita baca jurnal ada artikel yang menarik, tapi kita terus kemudian membuat tanggapan, ya, itu yang disebut sebagai letter to editor, ya, itu biasanya berupa tanggapan terhadap satu publikasi yang sudah terhadap satu tulisan yang sudah dipublikasi di satu jurnal, dan kemudian kita bisa memberi tanggapan. Kalau misalnya kita bilang kita nggak setuju dengan publikasi tersebut misalnya, atau memberi komentar, ya, itu yang terjadi dengan banyak sekali tulisan-tulisan di saat ini yang mengenai COVID ya, karena yang tadi buru-buru ingin menghasilkan tulisan
jurnalnya juga buru-buru untuk bisa mempublikasi supaya jadi yang terdepan dalam menyajikan informasi terbaru. Ternyata kemudian diketahui ketika ada yang baca, ada yang mempertanyakan, loh kok bisa begini, datanya begini, itu gimana? Akhirnya menulislah letter to editor. Banyak yang, dan ketika banyak yang memberi komentar seperti itu, akhirnya si jurnalnya pun terpaksa ya entah meminta si peneliti untuk memperbaiki, gitu ya, penelitinya harus menjawab, dan bahkan ada yang sampai akhirnya ditarik dari publikasi di jurnal tersebut karena ternyata ada data yang salah hitung. Seperti ini banyak terjadi, apalagi sekarang di era COVID ya, karena tadi semuanya ingin buru-buru bisa mempublikasi. Nah, kalau kita berstatus sebagai, ya mungkin masih kurang berpengalaman dalam melakukan publikasi, kita juga mungkin belum terlalu kenal atau belum terlalu tahu terlalu banyak jurnal-jurnal yang ada di dalam bidang kita. Ya, kita bisa tentu saja selalu bertanya kepada entah itu pembimbing kalau kita masih sekolah, atau juga rekan kerja yang juga sudah punya lebih berpengalaman untuk supaya bisa pertama-tama juga memberi saran, kita sebaiknya nulis apa sih, nulisnya bentuknya apa sih, apakah itu studi kasus, apakah itu full paper, full artikel, original artikel, ataukah itu kajian, ya. Nah, itu juga sangat membantu ya, karena kadang-kadang kita sendiri merasa bahwa ya kita punya pendapat yang kita anggap benar gitu, tapi ternyata mungkin orang lain juga bisa melihat dengan perspektif yang berbeda. Nah, bagaimana dari begitu banyak jurnal, bagaimana saya memilihnya? Ya, pertama-tama kita lihat dulu tulisan kita itu reference daftar pustakanya gitu ya. Umumnya kan kita menggunakan daftar pustaka itu yang relevan dengan tulisan kita. Nah, kita bisa melihat di situ ya, sehingga dari situ kita bisa jadi punya pilihan-pilihan yang lebih relevan di situ. Jadi daripada lihat begitu banyak jurnal bingung, kita lihat oke, yang waktu itu saya pakai buat menulis tesis gitu misalnya, saya pakai reference apa aja sih? Nah, berarti kan jurnal itu mempublikasi tulisan dalam bidang atau dalam topik yang kita sedang tulis. Nah, ini paling tidak bisa menyempitkan pilihan kita. Ya. Nah, kemudian ketika kita sudah melihat daftar-daftar itu, kita sudah memiliki daftar calon-calon jurnal, ya kita cek dulu satu-satu di websitenya. Kira-kira kayak apa sih gitu yang sekarang ini sedang banyak dipublikasi di jurnal tersebut. Ya, jadi sudut pandangnya apa? Karena kalau misalnya kita sekedar sama dengan yang tadi sudah publikasi, mungkin itu juga jadi kurang menarik. Ya, jadi kita perlu melihat juga gitu. Jurnal itu saat ini sedang apa nih yang banyak dipublikasi di sana. Itu juga akan membantu. Ya, dan tentu saja kita pun juga harus punya kriteria untuk memilih ya, karena tadi banyak sekali juga jurnal yang mungkin kurang bagus reputasinya. Jadi kita perlu memilih jurnal yang memang peer review ya, karena itu kalau tidak peer review ya tidak akan dianggap ya, paling nggak kalau kita mengajukan nanti untuk naik pangkat gitu ya, itu nggak akan dihitung atau kreditnya kecil. Ya, terus siapa nih pembacanya ya? Kalau kita misalnya ya memiliki bidang spesialis tertentu gitu ya, kita lihat nih siapa sih kebanyakan pembacanya spesialis apa, apakah sesuai dengan tulisan kita ya. Kemudian juga ya ini penting ya, karena topik hari ini bagaimana mempublikasi dalam jurnal yang bereputasi, ya kita cek juga reputasi dari jurnal tersebut. Standarnya kan kalau dikti adalah terindeks, yang disebut bereputasi itu terindeks di beberapa lembaga pengindeks yang besar. Yang paling sering kita dengar kan Scopus. Tapi kalau bidang kedokteran, kita juga diterima kalau kita terindeks di PubMed. Ya, kemudian juga kita cek juga bisa di SIMAGO, SJR. Itu SIMAGO Journal Rank, supaya kita tahu ini masuk yang sekarang juga sering ditanya-tanya kan, itu apa sih Q1, Q2 gitu ya. Kalau misalnya di tempat saya
ya benar-benar diperhatikan tuh berapa persen Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Apalagi itu jadi capaiannya fakultas ya, jadi benar-benar dihitung ya. Kita juga jadi perlu tahu karena kalau bahkan sampai ada hibah-hibah gitu ya yang disediakan untuk bisa menghasilkan publikasi yang misalnya minimal harus Q2 ya, seperti itu. Jadi tentu kita harus cek juga nih jurnal target kita ini adalah masuk tadi impact factor-nya dan kuartilnya. Ya, dan kita bisa tadi seperti saya sampaikan ya, meminta bantuan dari pembimbing, dari sejawat gitu ya, terutama mereka-mereka yang nantinya akan kita jadikan co-author ya. Jadi jangan sebaiknya sih walaupun mungkin ya akan lebih baik ya kalau kita menulis itu bersama ya, ada walaupun kita sebagai penulis utamanya ya, kita juga melibatkan orang lain, dan orang lain itu juga kalau bisa pilih orang-orang yang memang mau berkontribusi, jangan hanya mau ditampilkan namanya ya. Barangkali kita tidak enak karena senior gitu ya, tapi ya setidaknya kita libatkan dalam meminta pendapat gitu ya untuk jurnal mana yang paling sesuai. Ya, karena mereka pun juga akan nantinya bertanggung jawab terhadap tulisan Anda yang seperti tadi saya cerita jurnal-jurnal yang ditarik itu, yang malu kan bukan cuman penulis utamanya, tapi semua yang namanya ada di situ. Jadi kita pun ketika diminta menjadi co-author ya juga harus bertanggung jawab. Ya, tidak sekedar hanya senang ketika diajak menjadi co-author, karena kalau nanti ada akibat yang tidak diinginkan, kita pun akan menjadi terkena dampaknya. Oke. Nah, yang juga perlu diperhatikan adalah kita tidak boleh mengirim satu artikel ke lebih dari satu jurnal pada saat yang bersamaan. Ini sangat dilarang, ya, sangat tidak diperbolehkan, ya, karena kita mungkin tadi dengar cerita saya gitu ya, 6 bulan baru dapat jawaban, bahkan lebih. Jadi ya udah deh kita coba kirim ke beberapa jurnal sekaligus, gitu ya, supaya nanti yang mana yang lebih cepat deh, gitu, yang publish duluan kita, gitu ya. Nah ini sangat tidak dibolehkan ya, karena kita juga tadi sekali lagi ini dari sudut pandang jurnal, buat kita pun mungkin efisien secara waktu, tapi dari sudut pandang jurnal, setiap jurnal itu bisa kita mensubmit di 3 jurnal, kan setiap jurnal akan berproses, akan ada editor yang perlu baca, akan ada kemudian kirim ke reviewer, berapa orang yang sudah membaca tulisan kita, menilai tulisan kita, untuk kemudian nantinya ketika dia memberi keputusan, kita bilang, saya nggak jadi deh publish di situ karena sudah dipublish di tempat lain. Nah, itu tentu akan sangat membuang waktu. Kita juga bisa berargumen, emang ketahuan ya, gitu kan. Tapi pengalaman saya ini, saya bukan pengalaman saya kirim satu jurnal, satu paper di banyak jurnal, enggak, tapi pengalaman saya begini, reviewer itu biasanya orangnya itu-itu aja. Dia bisa jadi reviewer di banyak jurnal. Jadi bisa aja dia baca tulisan, kebetulan di 2 jurnal yang kita kirim itu, reviewernya ternyata sama. Jadi dia ternyata bisa, jadi dia tahu. Ya itu tentu saja ketika sampai ketahuan, kita akan jadi di blacklist ya oleh jurnal tersebut. Ya, dan kita tentu tidak ingin ya nama kita jadi di blacklist di 1 atau 2 jurnal ya. Karena memang ya itu reviewer bisa aja sama untuk di beberapa jurnal, karena memang mungkin barangkali ahlinya dalam bidang tersebut ya dia aja. Nah, ini adalah hal yang tidak diperbolehkan kalau kita submit. Tapi saya juga dengar cerita dari rekan saya, pengelola satu jurnal nasional gitu ya. Artikelnya udah disubmit di jurnal tersebut, terus ternyata yaitu penulisnya mensubmit juga di jurnal internasional ternyata, dan begitu ternyata jurnal sudah dinyatakan accepted di jurnal nasional yang dikelola oleh teman saya,
tapi ternyata dia dapat kabar bahwa accepted di jurnal internasional. Dan dia tarik artikelnya dari jurnal nasional itu. Nah, kebetulan karena ini jurnal nasionalnya adalah perhimpunan profesi, dan orang itu ya teman lah gitu ya. Jadi editor jurnalnya cukup baik, jurnal nasionalnya ya udah akhirnya dibatalkan, tapi tanpa ada sanksi apa-apa. Cuman ini sebenarnya ya merupakan suatu conduct yang sangat tidak diharapkan. Oke, nah bagaimana memilih tadi ya? Umumnya biasanya kita coba dulu pertama kali yang top gitu ya, yang impact factor-nya paling tinggi. Begitu ditolak ya kita turunkan impact factor. Jadi tadi kalau Q1 jadi Q2, Q3 ya seperti itu. Tapi sebenarnya sih nggak gitu-gitu juga. Karena banyak juga pilihan kita masih boleh kok, misalnya yang Q1 yang satu menolak, kita coba Q1 yang lain, tapi mungkin yang lebih spesifik. Ya kalau tadi misalnya kan, kalau ini saya beri contoh Lancet, NEJM itu kan umum bidangnya, PLOS ONE, ya itu bidangnya umum. Nah, kita mungkin coba kalau dia menolak, ya kita coba cari jurnal sama-sama dengan reputasi yang baik juga, tapi lebih spesifik untuk topik ini. Itu juga bisa. Ya, jadi nggak pemilihannya tuh enggak cuman turun tangga rankingnya gitu ya, tapi bisa juga dari bidangnya. Seperti saya, karena di departemen saya kan kami punya spesialis kedokteran olahraga. Ya. Nah, kedokteran olahraga itu bisa misalnya saya submit di jurnal olahraga. Tapi sebenarnya juga ada, kalau misalnya topiknya tentang cedera, itu nggak hanya jurnal cedera pada atlet gitu ya, misalnya bisa disubmit di jurnal olahraga, tapi sports medicine, exercise dan sebagainya, tapi juga sebenarnya ada bidang lain yang tersangkut, misalnya ortopedi gitu ya. Nah itu juga bisa kalau ternyata karena jurnal dalam bidang kedokteran olahraga itu terbatas juga sedikit ya, bisa aja mungkin tidak diterima ya, kita coba submit di bidang ortopedi karena ini tentang cedera muskuloskeletal misalnya, atau bidang rehab medik misalnya, seperti itu, tergantung. Jadi kita bisa memilih ya, tidak hanya memilih menurunkan ranking. Ya. Nah, oke. Nah, setelah kita memilih jurnal mana yang kita target ya, tentu kita mulai menulis paper kita. Ya, kenapa? Kita juga perlu tadi lihat-lihat ya, karena tidak semua jurnal mempublikasikan semua macam tulisan. Tadi yang saya beri contoh review, terus juga original paper, short communication, opinion, letter, itu nggak semua jurnal mempublikasi semuanya. Ya, jadi kita juga dalam memilih jurnal, kita kalau ini bentuk artikel kita review, coba jurnal mana nih yang mau lebih, yang juga menerima review. Kalau tulisan kita bentuknya studi kasus, kita bisa juga publikasi di jurnal yang mempublikasi berbagai hal termasuk studi kasus, atau juga sekarang banyak jurnal-jurnal yang khusus mempublikasi studi kasus. Jadi Journal of Case Reports itu banyak. Kita bisa memilih itu juga. Ya, jadi itu berbagai hal yang kita bisa pertimbangkan ketika kita akan memilih jurnal. Nah, kemudian tentu kita juga harus menulis ya. Akan lebih mudah ketika kita menulis itu memang kita udah punya target jurnal, sehingga strukturnya juga sudah mengikuti target jurnal tersebut. Oke. Nah, ini umumnya yang saya akan terangkan di sini untuk artikel yang original artikel ya, yang berasal dari penelitian. Umumnya strukturnya adalah seperti ini, jadi pasti ada judul, abstrak, kata kunci, terus kemudian teks utamanya yang strukturnya berbentuk IMRAD. Mungkin sejawat sekalian juga sudah mengetahui tentang hal ini. IMRAD itu singkatan dari Introduction, Methods, Result, and Discussion. Ya, kemudian ada kesimpulan, ya ada
acknowledgement, ya ini nanti untuk orang-orang yang membantu kita, daftar reference, dan data-data tambahan, ya kalau misalnya ya kita ada info-info lain yang mungkin tidak bisa dimasukkan di badan utama manuskrip, ya kita sajikan sebagai suplementer. Ini struktur umum, ya karena beberapa jurnal punya perbedaan. Misalnya ada yang result and discussion-nya jadi satu bagian. Kalau ini kan results and discussion-nya misah section-nya. Tapi ada juga yang result and discussion-nya satu bagian. Itu tentu makanya kita perlu ikuti tuh. Kalau memang strukturnya seperti itu. Ada juga yang conclusion-nya itu masuk di discussion. Udah langsung begitu discussion selesai ya udah nggak ada lagi kata-kata conclusion. Nah, itu juga tentu kita harus ikuti. Oleh karena itu tadi kenapa saya menjelaskan mengenai pemilihan jurnal itu duluan daripada menyusun artikelnya. Ya. Oke. Nah, juga kita harus mempertimbangkan tadi ketika memilih mulai dari title, abstrak, dan keywords ini sebenarnya sudah harus benar. Jadi ini bukan sesuatu yang aksesoris ya dari suatu tulisan ya, karena title, abstrak, dan keywords itu nanti gunanya untuk sebagai materi untuk jurnal itu membuat indeks. Yang indeks itu akan dipergunakan ketika kita nanti orang lain mau mencari tulisan atau melakukan searching. Ya, biasanya yang indeks artikel yang keluar duluan itu yang memang indeksnya sama gitu ya, dengan keywords-nya gitu ya sama dengan keywords yang kita buat. Pertama-tama itu dulu. Oke. Kemudian dalam menulis pun gitu ya juga kita harus pertimbangkan bahwa jurnal itu punya batasan jumlah kata, batasan jumlah halaman. Ya walaupun sekarang ini udah nggak pakai cetak-cetakan lagi kan, semuanya online. Jadi ongkos produksi tidak dipengaruhi oleh jumlah halaman. Nggak juga, karena nantinya kan ada yang namanya layouter, editor, layouter ya terutama, terus juga editor konten, itu yang kerjanya editor bahasa gitu misalnya. Yang dimiliki oleh jurnal itu yang dibayarnya dia juga berdasarkan jumlah halaman dan jumlah kata, jadinya kenapa terus kita juga nggak boleh banyak-banyak. Ya, dan juga kalau tulisannya terlalu panjang juga orang jadi malas baca. Kan kita sendiri juga seperti itu. Kalau kita baca tulisan yang panjang-panjang, kita kalau ada pilihan yang lebih pendek, kita pun akan memilih yang lebih pendek, tapi informasinya sampai. Nah, karena target kita hari ini adalah jurnal internasional, tentu saja kita juga penting memperhatikan aspek bahasa, terlebih karena kita bukan bahasa ibu kita, ya kita bukan native speaker, ya, dan sehingga pasti ada saja hal-hal yang kurang dari tulisan kita, ya walaupun misalnya kita sudah merasa bahasa Inggris kita cukup ya untuk membuat tulisan, tapi sebagai yang bukan bahasa ibu biasanya ada aja hal-hal kecil gitu ya yang terus ternyata kayak terus si jadi he, itu hal-hal seperti itu, typo kecil gitu ya yang buat kita mungkin kita terlewat. Tapi buat orang yang membaca tulisan itu, yang memang bahasa ibunya, dia langsung cepat terbaca ya. Seperti kita kalau periksa tulisan mahasiswa gitu ya, yang banyak typonya gitu, kalau itu bahasa Indonesia kan kita juga langsung baca, walaupun si mahasiswanya kayaknya nggak ngerasa bahwa sudah melakukan kesalahan tersebut. Buat dia tuh udah bagus. Tapi kita yang membaca udah langsung ketemu tuh banyak sekali kesalahan. Kata di yang disambung dan dipisah, misalnya yang seperti itu ya, buat mahasiswa kan kok bisa-bisanya sih ketemu gitu loh, perasaan sudah baik gitu ya, tapi karena kita udah biasa baca ya kita cepat gitu. Nah ini juga demikian, yang akan baca tulisan kita kan orang-orang yang mungkin bahasa Inggris adalah bahasa ibunya ya, sehingga
buat mereka tuh cukup ngeselin, mengesalkan ya ketika banyak sekali tulisan yang salah. Ya, saya sendiri pun sama mahasiswa saya juga gitu kan. Kalau baru satu halaman aja baca latar belakang udah typonya banyak banget gitu. Rasanya kan saya udah kesel aja Mbak. Sekarang akhirnya saya terapkan gitu ya untuk mahasiswa saya. Pokoknya ya begitu saya baca terus ketemu 10 typo, udah saya nggak mau lanjut lagi, kamu perbaikin dulu, baru ketemu lagi untuk diskusi setelah semua typo itu diperbaikin. Ya, supaya kita nggak jadi distracted, nggak jadi terganggu, hanya pengen betulin typo, padahal sebenarnya sebagai pembimbing kan tugas kita membimbing pembuatan penelitian itu, penyusunan laporan. Tapi karena banyak sekali kesalahan ketik itu, akhirnya kita jadi terdistraksi pengen betulin itu semua. Nah, editor juga begitu. Editor dan reviewer kan juga sama sibuknya dengan kita, bahkan mungkin lebih sibuk. Ya, tapi mereka masih meluangkan waktu untuk menjadi editor dan reviewer. Kalau editor mungkin digaji oleh jurnal, tapi kalau reviewer kan enggak. Reviewer itu tidak dibayar. Jadi kan rasanya udah kerjanya untuk istilahnya dedikasi yang dilakukan, tapi terus kemudian seperti tidak dihargai ketika kita mengirim tulisan yang kurang baik untuk dibaca ya. Walaupun bisa aja kita bilang ya maklum lah kan kami dari Indonesia bukan bahasa ibu, tapi kan sekarang dibalik lagi ya kamu kan mau publish di jurnal internasional ya persiapkan diri kamu untuk bisa diterima dengan baik ya. Jadi kita pun juga harus mawas diri ya. Nah seringkali ini pertama-tama memang menjadi hambatan kita dalam menulis di publikasi internasional. Oke. Nah, kemudian juga walaupun kita mungkin bahasa Inggrisnya sudah lancar ya kalau bercakap-cakap, tapi menulis dalam scientific language itu juga berbeda. Ya, karena tentu juga harus efektif, ya, tidak boleh panjang-panjang kalimatnya, susunan kalimatnya, ya, terus juga bahasa Inggris tuh yang paling mengesalkan kan itu tensesnya itu loh yang ada perbedaan waktu. Kalau kita kan kemarin besok ya udah kita tinggal tambahkan kan kemarin besok, tapi kan kalau bahasa Inggris berubah kata kerjanya dan sebagainya. Jadi itu juga menjadi suatu tantangan ya, grammarnya, susunan katanya ya, dan yang juga kadang-kadang kita sering kejadian, bukan kadang-kadang ya, karena saya juga menjadi reviewer di banyak jurnal, itu hasil kerja tesis ya, misalnya tesis, udah ditulis, mau disubmit di jurnal dalam, sudah dibuat dalam bahasa Inggris. Ya, ternyata di tabelnya lupa ditranslate, masih ada tuh istilah bahasa Indonesia. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya, entah itu judul tabel sih biasanya enggak, tapi ada tuh komponen di dalam tabel gitu ya, yang lupa ditranslate dalam bahasa Inggris. Nah, itu juga kurang teliti kan. Ya, itu akan bisa menjadi hambatan buat kita. Ya, benar-benar perlu cek dan recheck. Ya, dan juga kita perlu memeriksa, melihat, makanya tadi juga kenapa kita perlu memilih jurnal dulu, menentukan target jurnal dulu, karena di situ kita perlu melihat panduan penulisan bagi penulis ya, sesuai dengan masing-masing jurnal, supaya kita juga melihat bagaimana gaya bahasa yang dipilih oleh jurnal tersebut. Nah, itu perlu juga disesuaikan. Oke. Nah, ini adalah struktur ya tadi yang sudah saya sampaikan. Sekarang ini semua sudah tahu imratnya. Nah, sekarang urutan menulis ya. Banyak pilihan masing-masing tentu saja ya, tapi buat saya ya, dan juga banyak teman-teman yang lain, bahwa lebih mudah kita membuat suatu tulisan itu mulainya dari kita punya tabel dulu. Kadang-kadang kita mulai dari, karena urutannya kan gitu, memilih judul aja udah lama nggak jadi-jadi, belum banyak-banyak salah. Terus nanti masuk latar belakang, mau nulis latar belakang aja yang cuman, kalau di jurnal kan paling 3 paragraf gitu ya, itu bisa lama, bisa berminggu-minggu, akhirnya jadinya nggak jadi-jadi jurnal tulisan kita.
Ya, karena itu biasanya kita mulai dari, biasanya kan kita udah punya nih hasil penelitian. Ya, dari kalau emang mau mempublikasi hasil penelitian kan udah ada laporan penelitiannya, entah itu tesis, entah itu disertasi. Jadi udah ada tabel dan gambarnya yang berasal dari data kita. Itu dulu yang kita kerjakan, itu dulu yang kita rapikan, sehingga setidaknya kita udah punya modal. Ya, kalau bikin introduction dulu tuh biasanya lama, karena kita juga harus membaca artikel cukup banyak ya untuk bisa membuat introduction yang baik. Ya, jadi udah buat dulu tabelnya. Ya, hasil, jadi mulai dari hasil penelitian kita buat tabel, ya tentu saja disesuaikan dengan format jurnal tersebut yang bagus, ya dengan bahasa Inggris. Ya, itu palingnya kita punya nih, oke, udah satu selesai, ya kita punya 3 tabel, 4 tabel, gitu ya misalnya, udah lumayan. Baru kita buat methods yang kemudian kita buat. Atau juga methods itu kan, atau dari tabel itu kita juga bisa sih pertama tulis, jadi bikin narasinya. Ya, jadi kita punya bagian hasil, lengkap, tabel, dan narasi dari hasil tersebut. Ya. Kemudian methods, karena kalau kita bikin penelitian kan ada proposalnya, di tesis pasti udah ada. Jadi itu, dan itu udah ada. Kita tinggal translate ke bahasa Inggris, kita tinggal ringkas. Ya, karena kalau di tesis kan metodenya bisa panjang banget, tapi ini untuk jurnal, ya kita pilih yang mana yang mau ditulis. Jadi udah lumayan. Dari punya table, punya result, punya metode. Udah lumayan tuh, udah seberapa bagian tuh dari tulisan. Nah, dari situ kita tulis discussion-nya. Ya kan, dari hasil, udah ada hasil, udah ada method, sekarang kita bahas dong hasilnya, apa tuh maknanya dari hasil tersebut. Nah, baru kemudian setelah itu sambil jadi, nah ini mulai berat kalau di discussion memang lebih lama perlu waktu. Kemudian baru kita kembangkan tadi conclusion, dari situ kan udah ada hasil, jadi kesimpulannya apa sih, apa yang mau kita sampaikan itu ya dari penelitian kita ini, kita buat conclusion-nya, dan baru kita buat latar belakang. Karena apa? Latar belakang itu kan akan memberi alasan kenapa sih penelitian ini penting. Nah, itu juga perlu perlu waktu khusus untuk memikirkannya. Jadi, tapi ya itu kalau kita mulainya dari introduction dulu, biasanya jadinya nggak selesai karena di situ aja udah tertahan. Ya, karena itu dia biar belakangan aja, baru kita bikin deh latar belakang kenapa penelitian ini penting, besarnya masalah dan seterusnya. Nah, baru langkah terakhir kita membuat abstrak. Kan udah ada semua, tinggal diringkas, jadi bikin abstrak sesuai dengan panduan penulisan di jurnal. Dan terakhir baru menentukan judul kalau saya. Karena menentukan judul pun juga nggak mudah. Ya, seringkali buat saya menentukan judul itu justru tiba-tiba lagi nyetir, kepikir judulnya gitu. Kalau saya nongkrong, kalau saya duduk di depan komputer buat mikirin judul, malah nggak ketemu biasanya. Tapi terus sambil nyetir, sambil mandi, sambil mau makan gitu, terpikirlah judulnya. Emang biasanya begitu. Nah, baru kita tulis. Karena judul itu juga perlu dipikirkan, karena ya nanti saya akan jelaskan masing-masing untuk tiap komponen ini.